Semuanya, di video kali ini saya akan update informasi pendaftaran mandiri Universitas Tidar. Buat adik-adik yang masih berjuang untuk mendapatkan PTN Mandiri 2021, boleh simak dan bisa mengikuti seleksi Universitas Tidar ini. Oke, untuk jadwal pendaftaran online di sini kita bisa langsung masuk aja ke lamannya um.untidar.ac.id. Nanti ketika terbuka akan tampil seperti yang muncul di layar kalian ini ya, yang Kak Christine tampilkan. Di sini bisa kita lihat pendaftaran online dibuka itu dari 7 Juni sampai 7 Juli 2021. Artinya kalian masih punya waktu yang cukup lama ya untuk bisa mendaftar ujian mandiri di Universitas Tidar ini. Pelaksanaan ujiannya itu diselenggarakan tanggal 14 sampai 18 Juli 2021, pengumumannya di tanggal 22 Juli 2021 ya. Setelah pengumuman ada registrasi online di tanggal 26 sampai 30 Juli 2021. Lalu kita lihat di sini ada tata cara pendaftaran. Tata cara pendaftarannya, pertama, di sini pendaftaran dilakukan secara online dengan pengisian formulir pendaftaran pada laman smart.untidar.ac.id. Yang kedua, peserta mencetak kartu pembayaran. Yang ketiga, peserta membayar biaya pendaftaran melalui Bank Jateng atau Bank BTN non-syariah. Panduan pembayaran nanti bisa diklik di sini ya. Gunakan kode pembayaran sebagai ganti NIM atau nomor pendaftaran. Peserta bisa login pada laman smart.untidar.ac.id dan mengisi data pendaftar. Yang kelima, calon peserta harus menyiapkan file apa saja yang kalian perlu siapkan, yaitu pertama bukti pembayarannya, yang kedua kartu identitas berupa KTP atau SIM yang berlaku, lalu ijazah atau SKL, lalu berikutnya pas foto resmi yang terbaru dan berwarna. Yang keempat, peserta mengisi biodata pribadi dan program studi yang dipilih. Semua informasi yang diisikan dalam borang atau formulir ini harus benar. Lalu di sini ada yang dipertegas, kesalahan atau kecurangan dalam pengisian borang atau formulir ini berakibat pembatalan penerimaan peserta. Jadi hati-hati ya, jangan sampai ada kesalahan dalam pengisian ataupun ingin melakukan kecurangan, karena nantinya kalian jadi tidak bisa mengikuti seleksi ya Universitas Tidar ini. Yang kelima, pada kartu tanda peserta ujian tercantum nomor pendaftaran sebagai nomor ujian, nama peserta, program studi yang dipilih, dan jadwal ujiannya. Yang keenam, peserta menyimpan file kartu tanda peserta seleksi dan dicetak sebanyak 1 lembar. Yang ketujuh, calon peserta menandatangani kartu bukti pendaftaran tersebut. Kartu ini harus disimpan dengan baik. Kartu ini harus disimpan dan dibawa ketika mengikuti ujian dan ketika peserta dinyatakan lulus untuk registrasi mahasiswa baru. Yang kedelapan, lokasi dan ruang ujian peserta akan diumumkan di tanggal 12 sampai 13 Juli 2021. Lalu ada perlengkapan yang harus diperhatikan, yang harus dibawa saat ujian, yaitu meliputi kartu tanda peserta ujian dan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir bagi peserta lulusan tahun 2019 dan 2020. Yang kedua, kartu tanda peserta ujian dan surat keterangan lulus bagi peserta yang lulus di tahun ini ya. Lalu yang ke-10, peserta diwajibkan patuh pada protokol kesehatan. Ya, jadi patuh pada protokol kesehatan, menggunakan masker, membawa hand sanitizer ya. Oke. Lalu berikutnya kita lanjut ke biaya pendaftaran seleksi. Biaya pendaftaran untuk kelompok ujian Saintek juga Sosum ditetapkan sebesar 200.000. Jadi artinya baik kalian pilih untuk skema ujian Saintek atau Sosum sama biayanya 200.000. Dan untuk kelompok campuran sebesar Rp300.000. Uang yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Ya.
Lalu kita lihat ada pilihan program studi. Di sini setiap peserta dapat memilih maksimal 2 program studi atau 2 prodi ya pada setiap kelompok ujian. Ujian tertulis itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama ada kelompok sains atau teknologi yang disebut dengan saintek, lalu kelompok kedua ada kelompok sosial dan humaniora atau kelompok sosum, yang ketiga ada kelompok campuran dengan ketentuan, yaitu jurusan IPA dapat mengambil prodi jurusan IPS dan jurusan IPS tidak dapat mengambil prodi pada jurusan IPA. Lalu untuk daftar kode dan nama program studi dari semua program studi dicantumkan pada laman smart.untidar.ac.id. Ini saat kalian pendaftaran juga di situ ya. Lalu kita lihat kelompok dan persyaratan jurusan program studi. Di sini ya saya tampilkan seperti ada agroteknologi ya. Persyaratannya SMA IPA, ada teknik sipil IPA, teknik mesin IPA, teknik elektro IPA, peternakan IPA, ya. Pendidikan ilmu pengetahuan alam ini untuk IPA. Pendidikan biologi ini untuk SMA IPA. Pendidikan matematika untuk SMA IPA, aquakultur untuk SMA IPA, dan teknik mesin untuk SMA IPA. Ya, untuk teknik mesin ini di sini diploma ya. Berbeda seperti PTN yang lainnya yang biasanya sarjana. Berikutnya ada program studi sosum untuk IPS. Ya, ada apa saja di sini? Ada ekonomi pembangunan, ya IPA IPS bisa ambil, ada ilmu administrasi negara IPA IPS bisa ambil, paket C juga bisa ambil, ada pendidikan bahasa Inggris IPA IPS paket C bisa ambil, ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia IPA IPS paket C pun bisa ambil, ada jurusan hukum ya, ini untuk siswa SMA jurusan IPA IPS ya, paket C juga bisa ambil. Lalu ada jurusan manajemen ini sama ya, untuk siswa dari SMA IPA IPS juga paket C bisa ambil. Ilmu komunikasi ya. Berikutnya ada akuntansi, ini siswa IPA pun bisa ambil ya, tidak hanya siswa IPS. Nah, akuntansi di sini dia ada sarjana dan juga ada diploma. Diploma pun ini juga bisa dari asal siswa SMA IPA ataupun juga IPS dan juga dari paket C. Ya, itu untuk jurusan-jurusan sosum ya, ada 9 ya jurusannya ya yang dibuka untuk mandiri ini. Dan jurusan-jurusannya juga ini prodinya prodi yang sangat favorit ya. Oke, kita lihat materi tes atau materi yang diujiankan ya. Meliputi ada TPS dan TKA. Untuk saintek ya, TPS dan TKA-nya meliputi matematika, fisika, kimia, dan biologi. Untuk sosum ada TPS sama seperti saintek, TKA-nya itu hanya berbeda ya, disesuaikan dengan IPS, yaitu geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Untuk campuran materinya ada TPS, ada TKA saintek, ada TKA sosum ya, jadi dua-duanya ya. Peralatan yang harus dibawa saat ujian, setiap peserta harus membawa peralatan smartphone. Nah, ini penting banget nih ya. Tidak semua PTN menjelaskan peralatan yang harus dibawa karena mungkin PTN tersebut sudah menyediakan peralatannya, atau mungkin bisa juga peralatannya itu ya sudah lengkap ya. Kalau di sini dijelaskan siswa membawa sendiri, yaitu smartphone ya. Lalu setiap peserta diwajibkan menggunakan masker. Tadi kan sudah ditulis ya, sudah saya bacakan, tetap mengikuti protokol kesehatan. Di sini wajib pakai masker, dan ada tambahannya, wajib
pakai kaos tangan. Kaos tangannya itu sarung tangan ya, bisa yang berbahan latex atau plastik ya, untuk steril ya, tetap bersih ya. Oke. Berikutnya di sini ada penjelasan detail juga tentang protokol kesehatan COVID-19. Peserta yang menunjukkan gejala COVID-19 atau suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius tidak diperkenankan masuk ke tempat ujian dan mengikuti ujian. Ya. Lalu di sini ada biaya studi. Nah, cukup lengkap ya untuk info dari Smooth Untidar ini ya. Cukup lengkap dan detail. Ada komponen biaya studi meliputi yaitu UKT, uang kuliah tunggal kelompok 8, dan sumbangan pengembangan institusi atau SPI. Untuk kelompok 1 sebesar 5 juta rupiah. Untuk kelompok 2 sebesar 8 juta. Untuk kelompok 3 10 juta rupiah, kelompok 4 12 juta, kelompok 5 15 juta, kelompok 6 17 juta, dan kelompok 7 20 juta rupiah. Besaran UKT bisa diakses di sini. Coba kita lihat ya untuk besarannya. Nah, di sini ya. Langsung terlihat ya. Masih sama di laman um.untidar.ac.id, hanya di sini lebih jelas saja ya. Pembayaran biaya kuliah seperti di sini. 1. Jalur SNN dan SBM sesuai dengan UKT yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa. 2. Jalur seleksi sesuai dengan UKT yang telah ditetapkan yaitu SMJP golongan 7 dan 8 dan Smooth golongan 8 serta SPI. Nah, ini ya. Jadi jelas tadi golongan-golongannya itu sesuai dengan masuknya di jalur apa, jalur SNN, SBM, atau jalur mandiri ya, seperti itu. Di sini ada salah satunya saja saya bacakan ya. Untuk D3 ya, D3 akuntansi. Kalau kelompok 1 uang kuliah tunggalnya per semester di sini 500.000. Tapi kalau kelompok 2 1 juta, kelompok 3 1.500.000, kelompok 4 1.750.000, kelompok 5 2.250.000, kelompok 6 2.750.000, kelompok 7 3.250.000, kelompok 8 3.750.000 ya. Oke, itu untuk D3 ya. Berarti ini kalau yang kelompok 8 3.750.000 dia masuknya melalui jalur Smooth ya, ujian mandiri ya. Untuk detailnya bisa langsung kalian lihat ya nanti di lamannya ya. Seperti itu. Kita bisa lihat di sini ada daya tampungnya. Selanjutnya, daftar jumlah daya tampung mahasiswa baru program sarjana Universitas Tidar tahun akademik 2020-2021. Ini yang terbaru ya. Di sini S1 ekonomi totalnya 200. SNM itu sudah terisi 40, SBM 100, berarti bisa tinggal kita kurangkan ya. Berarti di mandiri ini masih ada sisa kursi 60. Ya, seperti itu ya. S1 manajemen total daya tampungnya 200, yaitu perinciannya SNM jumlah kursinya 40, SBM jumlah kursinya 100. Berarti masih tersisa 60 kursi juga ya untuk S1 manajemen di jalur mandiri ya. Untuk S1 akuntansi juga masih tersisa 60 kursi di jalur mandiri ya. Oke, itu untuk cara menghitungnya seperti itu ya. Berarti masih cukup banyak ya peluang kalian untuk di jalur mandiri jika mendaftar di Universitas Tidar ini ya. Diploma pun di sini ya. Oh, ini peluang sangat besar. Ternyata
diploma di sini untuk yang D3 akuntansi, kita tidak lihat yang S2-nya ya. D3 akuntansi dengan D3 teknik mesin ya. Ini baru buka. Berarti kuotanya baru ada di jalur mandiri saja, yaitu D3 akuntansi daya tampungnya 150. Wow, ini cukup besar. Ya, bisa kalian ambil ini, dan D3 teknik mesin ini juga kuotanya 80 ya. Itu untuk seputar daya tampung tahun 2021 ya. Oke. Kita masuk, lihat jalur smooth. Nah, jadi ini yang saya jelaskan tadi ya. Seleksi mandiri ujian tertulis Universitas Tidar, Smooth Untidar adalah penerimaan mahasiswa baru secara mandiri dengan jalur ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Untidar. Smooth Untidar untuk menjaring calon mahasiswa yang mempunyai kualitas akademik baik sebagai calon mahasiswa mampu menyelesaikan studi tepat waktu. Naskah soal ujian tertulis Smooth Untidar adalah tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetisi akademik atau TKA. Ujian dilakukan secara offline di kampus Untidar dan SMA 1 Wonosobo sesuai jadwal. Pendaftarannya kalian bisa daftar di smart.untidar.ac.id ya. Oke, ini ketika saya buka laman smart.untidar.ac.id, ada tulisan langsung selamat datang di sistem mahasiswa baru terintegrasi Universitas Tidar ya. Ada tulisan belum mempunyai akun, kita bisa buat create akun ya di sini. Lalu di sini biasanya ada pertanyaan yang sering diajukan, yaitu meliputi nomor induk kependudukan. Pastikan saudara memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK yang benar, bukan nomor kartu keluarga. Nah, ini harus diperhatikan ya, yang dimasukkan nomor induk kependudukan ya dari KTP kalian ya. Lalu emailnya, saudara wajib mempunyai email untuk membuat akun peserta seleksi calon mahasiswa baru. Saya yakin pastinya kalau di zaman sekarang tidak mungkin kalian tidak punya email ya. Oke, jadi kalian bisa memasukkan email pribadi kalian ya di sini ya. Lalu untuk sandi adalah kunci yang digunakan untuk mengakses ya. Passwordnya terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan angka minimal 8 karakter. Oke, sampai sini info dari saya untuk seleksi mandiri ya di Universitas Tidar. Oke, jika kalian suka dengan video ini, sekiranya video ini bermanfaat untuk kalian dan juga untuk teman-teman kalian, bisa kalian share ke teman-teman kalian juga supaya mereka juga tidak tertinggal info pendaftaran mandiri PTN terbaru di 2021 ini. Boleh bantu support video ini, channel ini dengan cara subscribe dan like. Thank you for watching. God bless you.